Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sehat dan semangat. Kita sudah belajar di tema 2, subtema 2, pembelajaran kedua. Materi pembelajaran kali ini kita akan mempelajari mengkelompokkan usaha ekonomi sesuai pengolahan usahanya. Ayo anak-anak, kita simak dan kita pelajari ya. Jenis usaha ekonomi masyarakat berdasarkan cara pengolahannya terbagi menjadi dua, yaitu usaha perseorangan dan usaha kelompok. Mari kita simak penjelasan berikut. Berikut contoh usaha-usaha ekonomi yang dikelola sendiri maupun kelompok. Usaha perseorangan yaitu usaha yang dimiliki dan dikelola sendiri atau perorangan. Kelebihannya adalah 1. Pemilik dapat mengembangkan usaha sesuai keinginan sendiri. 2. Keuntungan dinikmati sendiri. 3. Pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cepat. Kekurangannya adalah 1. Modal dan kemampuannya terbatas. 2. Kreativitas usaha terbatas. 3. Resiko dan kerugian ditanggung sendiri. Berikut contoh usaha perorangan atau usaha yang dikelola sendiri. Contoh yang pertama adalah usaha pertanian. Biasanya seorang petani kebanyakan mengolah usaha pertaniannya secara perseorangan dengan modal yang terbatas. Meskipun demikian, ada juga loh usaha pertanian yang dilakukan secara besar-besaran. Namun hanya beberapa orang saja yang bisa melakukannya. Contoh usaha yang kedua adalah industri kecil. Industri kecil biasanya berupa industri rumah tangga. Industri kecil biasanya dikelola secara perseorangan. Contoh industri kecil seperti usaha kerajinan, seperti kerajinan meja, kerajinan kursi, dan kerajinan lemari. Ada juga industri keramik, kerajinan anyaman, dan tembikar. Usaha yang ketiga adalah usaha perdagangan. Usaha perdagangan yang dikelola secara perseorangan, biasanya perdagangan dalam jumlah kecil sampai menengah. Contohnya banyak ya. 1. Membuka toko kecil. 2. Membuka warung. 3. Pedagang keliling. 4. Pedagang kaki lima. 5. Pedagang di lapak-lapak pasar. 6. Pedagang hasil bumi. Dan banyak lagi contoh lainnya. Contoh usaha yang keempat adalah usaha jasa. Usaha jasa banyak yang dikelola secara perorangan. Contohnya usaha yang dikelola secara perorangan adalah usaha salon, bengkel, fotokopi, tukang cukur, dan tukang pijit. Dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya ya. Jenis usaha ekonomi yang kedua adalah usaha ekonomi yang dikelola secara kelompok. Usaha ekonomi yang dikelola secara kelompok adalah usaha yang dijalankan secara bersama-sama, baik dalam hal modal, pengelolaan, maupun dalam hal bagi hasil. Contoh usaha ekonomi yang dikelola secara bersama-sama antara lain adalah firma, CV, PT, BUMN, perusahaan daerah, dan koperasi. Contoh usaha ekonomi yang dikelola secara berkelompok adalah 1. Firma. Firma adalah perusahaan yang didirikan oleh sedikitnya 2 orang. Biasanya pendiri firma adalah orang-orang yang sudah saling mengenal.
Setiap anggota firma mempunyai hak dan bertindak atas nama firma tersebut. Resiko tindakan anggota firma ditanggung bersama-sama. Berikut adalah contoh yang kedua, yaitu CV atau persekutuan komanditer. CV adalah perusahaan yang didirikan oleh satu orang pengusaha atau lebih. Modal CV berasal dari pengusaha itu dan dari beberapa penanam modal. Pengusaha menjadi pimpinan perusahaan dan bertanggung jawab atas kelangsungan hidup perusahaan. Para penanam modal mempercayakan pengelolaan CV kepada pengusaha. Sebuah perusahaan yang berbentuk CV biasanya dikembangkan dari firma. Hal ini terjadi bila sebuah firma ingin mengembangkan usaha dan membutuhkan tambahan modal. Berikut contoh yang ketiga adalah PT atau perseroan terbatas. PT adalah perusahaan yang modalnya diperoleh dari penjualan saham. Saham adalah surat berharga sebagai tanda keikutsertaan menanam modal dalam perusahaan. Kemudian usaha yang keempat, BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. BUMN atau perusahaan negara adalah perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara. Ada 3 bentuk perusahaan negara, yaitu perusahaan jawatan atau perjan, perusahaan umum atau perum, perusahaan perseroan atau persero. Contohnya banyak ya, seperti ada Pertamina atau PT Garuda Indonesia dan sebagainya. Contoh usaha yang kelima adalah perusahaan daerah atau yang kita kenal BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah. Perusahaan daerah adalah perusahaan yang modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Tujuan pendirian perusahaan daerah antara lain turut melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi nasional. Selain itu, perusahaan daerah juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan kerja dalam rangka menuju masyarakat adil dan makmur. Contoh usaha yang ketiga dalam usaha kelompok yaitu koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang menganut asas kekeluargaan. Koperasi adalah usaha bersama dalam bidang ekonomi. Di Indonesia ada 5 bentuk koperasi, yakni 1. Koperasi konsumsi, 2. Koperasi simpan pinjam, 3. Koperasi produksi, 4. Koperasi jasa, dan 5. Koperasi serba usaha. Baik anak-anak, sudah dipelajari usaha-usaha dalam bidang ekonomi. Tadi ada 2 ya, usaha di bidang ekonomi, ada yang dikelola sendiri atau perseorangan, dan juga ada yang dikelola secara berkelompok. Di antara kedua jenis usaha itu, keduanya sama-sama memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masing-masing anggota atau pemilik usaha tersebut. Untuk itu, antara pemilik usaha dengan yang lain harus memiliki sikap yang baik dalam berusaha. Sikap-sikap yang baik dalam berusaha adalah 1. Memiliki sikap yang positif dalam berusaha. 2. Memiliki sikap jujur dan pekerja keras. 3. Menghasilkan barang atau jasa yang berkualitas dan tentunya bermanfaat. 4. Memiliki komitmen yang baik. Dan yang kelima, memiliki rasa saling menghargai antar pelaku usaha.
Baik, anak-anak hebat. Sampai di sini dulu perjumpaan kita pada kali ini. Salam sehat dan semangat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.